Pada hari-hari berikutnya, dunia rahasia menjadi semakin intens. Saat Si Hao dan kakeknya mencari lawan, mereka tiba-tiba bertemu dengan peri muda Istana Abadi dan peri Yue Chan. Begitu kedua belah pihak bertemu, itu memicu perhatian makhluk di dekatnya, membuat mereka bersemangat. Kedua belah pihak saling bertemu. Ini memicu adegan besar. Makhluk di sekitarnya semua terkejut. Ini menandakan bahwa konfrontasi yang mengejutkan dunia mungkin akan meletus. Sekarang mereka bertemu satu sama lain seperti ini. Tidak ada cara untuk rekonsiliasi. Bagi Si Hao, ini akan menjadi pertempuran besar antara hidup dan mati. Anak muda Istana Abadi mengangkat tombak kosong dengan satu tangan, mengarahkannya ke selatan menuju langit. Tombak besar itu terbang melintasi langit, membawa serta kekuatan kosong yang kabur. Energi pembunuhan yang luar biasa meletus, meretas dirinya ke arah Si Hao. Tidak ada kata yang tertukar. Pertempuran dimulai begitu saja. Dewa Iblis Agung maju selangkah, menghalangi di depan Si Hao. Biarkan aku membawanya sendirian, kata Si Hao. Dia mengeluarkan tungkupil, niat membunuhnya melonjak. Kamu baru saja memasuki alam pakar tertinggi, sementara dia sudah berada di lingkaran besar. Anda bukan lawannya sekarang. Dewa Iblis Agung mengerutkan kening, merasa sangat khawatir. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia bersikeras untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, tombak pertempuran itu dibantai. Suara surgawi yang memekakkan telinga mengalir di udara. Si Hao bersikeras untuk mengambil tindakan, menggunakan tungkupil untuk menghadapi serangan ini. Dewa Iblis hebat menghela nafas dan hanya bisa mundur. Namun, dia memperhatikan dengan cermat. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada cucunya ini. Si Hao sangat terguncang. Dia menghadapi serangan ini secara langsung dengan tungkupil di tangannya. Lengannya terasa sangat mati rasa sakit yang hebat menderanya. Ini adalah musuh terbesar yang dia temui sejak dia mengungkapkan dirinya kepada dunia. Cahaya abadi yang dingin dan cemerlang meletus. Tombak besar itu turun, tampaknya meretas leher Si Hao. Ada cahaya warna-warni merah yang tersebar, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Apakah ini darah? Kepalanya bisa jatuh. Napas semua orang berhenti sejenak. Mereka semua berpikir apa yang akan terjadi jika mereka berada di tempat Si Hao. Adegan seperti apa yang akan terjadi nanti. Mungkin mereka akan mati di sana. Cahaya merah menyala. Itu adalah kabut berdarah yang menyelimuti udara. Tidak jelas dan suram. Akhirnya sudah diputuskan. Pemuda hebat dari Istana Abadi telah membunuh Raja Iblis Muda. Ini terlalu cepat. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi benar-benar terlalu menakutkan, benar-benar tak tertandingi. Semua orang menggigil dalam hati. Tidak, kalian semua salah, kata seorang penatua. Cahaya merah mengalir. Meskipun terlihat seperti darah, itu bukanlah darah. Masih ada sosok di sana dengan kepala masih di pundaknya. Beberapa orang tercengang. Mereka menatap ke arah itu, memperlihatkan ekspresi terkejut. Artefak berharga macam apa ini? Sepertinya ada darah yang mengalir. Bakat luar biasa terkejut. Kemudian matanya mulai bersinar cemerlang saat dia menatap tungkupil seukuran kepalan tangan itu. Tangan kiri Si Hao memegang tungku, sementara tangan kanannya memegang tutup tungku. Tepat pada saat itu, Si Hao mulai beraksi. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Serangan ini membawa suara Dao, serta teriakan Phoenix yang samar. Itu mengejutkan semua orang sampai jiwa mereka mulai terbelah. Raja Iblis Muda ini benar-benar tidak sederhana. Tidak hanya dia tidak terluka, dia bahkan agresif untuk membunuh anak muda Istana Abadi. Dia benar-benar berani dan kuat. Sebuah hong terdengar. Si Hao mulai mengacungkan tutup tungku lagi. Teriakan Phoenix sejati terdengar, dan cahaya warna-warni merah membanjiri langit. Dia dikelilingi oleh gambar Phoenix Void yang memancarkan cahaya abadi. Itu melemparkan dirinya ke depan. Ini mengguncang hati semua orang. Mereka berdua bertukar gerakan seperti ini dengan cara yang sangat ganas. Itu kacau dan mengejutkan dunia. Tabrakan hebat yang sangat hebat terjadi, dan kemudian terulang 8 atau 9 kali. Seolah-olah surga menurunkan hukuman surgawi mereka dari atas. Si Hao juga cukup terkejut.
Dia tahu bahwa dia menghadapi lawan yang sangat kuat. Namun, Si Hao percaya bahwa tangan pihak lain juga tidak terlalu baik saat ini, karena dia bisa melihat simbol yang berkedip-kedip di mata pihak lain. Jelas bahwa dia juga cukup terkejut. Singkatnya, daging kedua individu harus kuat sampai ekstrim. Kamu cukup pintar, tahu cara bermain dengan kekuatanmu. Pemuda hebat Istana Abadi berkata dengan lembut. Rambut hitamnya berserakan, sekelilingnya melilit simbol dewa. Seolah-olah seorang raja abadi telah turun ke dunia ini, yang tak terkalahkan. Dia terus-menerus menghadapi serangan ganas Si Hao. Meskipun matanya menunjukkan keterkejutan, dia masih tetap tenang dan tenang, seolah-olah semuanya masih dalam kendalinya. Si Hao memahami niatnya, karena dia memutuskan untuk menarik jarak segera setelah mereka mulai menyerang untuk bertarung dalam pertarungan kekuatan fisik daripada memilih untuk menjauh dan bertarung dalam pertarungan simbol. Suara gemetar langit lainnya terdengar di udara. Lengan Si Hao menjadi mati rasa. Daerah antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah, dan darah memercik keluar. Ini membuatnya merasa terkejut. Lagi pula, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia menatap telapak tangan pihak lain, ingin tahu apakah ini juga berlaku untuk musuh besarnya. Namun, ada simbol emas di sekitar area itu, membuatnya sulit untuk melihat keadaan lawannya. Betapa hebatnya, dia sudah bertukar lebih dari 10 serangan dengan yang muda hebat dari Istana Abadi. Seseorang menghela nafas kagum. Dari evaluasi ini saja, orang bisa tahu betapa menakutkannya, gunung yang tidak dapat diatasi, ini dalam generasi muda ini. Yue Chan berdiri di kejauhan, pakaian putihnya berkibar-kibar, memberinya penampilan dunia lain. Kecantikan dan gayanya tak tertandingi. Dia sangat terkejut, matanya yang cerdas berkilauan dengan cahaya warna-warni surgawi saat mereka menatap Si Hao. Dia merasa orang ini agak akrab, seolah-olah dia merasakan deja vu. Namun, dia tidak bisa melihat melalui orang ini. Dia benar-benar terkejut. Orang ini baru saja memasuki ranah ahli tertinggi, namun dia sudah bisa bersaing dengan pewaris Istana Abadi. Di sisi lain, Dewa Iblis Agung mengerutkan kening. Dia sangat khawatir. Alam kultivasi cucunya sedikit lebih rendah, jadi dia takut dia akan menderita bencana. Pertempuran ini mengejutkan seluruh dunia rahasia. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang bergegas. Selain itu, berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar ke dunia luar. Di pintu masuk alam rahasia, ketika seseorang muncul di altar dan membawa berita kembali, semua orang menjadi tercengang. Raja Iblis Muda berani bersaing dengan pewaris Istana Abadi. Apa? Dia bertarung melawan pewaris Istana Abadi. Pertempuran hebat terjadi. Kami masih meremehkannya. Kami pikir dia tangguh, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar berani menantang pewaris muda Istana Abadi. Salah. Itu bukan tantangan, melainkan pertemuan kebetulan. Keduanya langsung meletus menjadi pertempuran yang intens, dan dia tidak mundur. Ada keributan besar di pintu masuk alam rahasia. Semua orang sedang mendiskusikan masalah ini. Mungkinkah salah satu jenius tersembunyi warisan kuno muncul? Seorang penatua berkata dengan lembut. Ekspresinya menjadi muram, karena selalu ada rumor seperti itu. Seharusnya begini. Saya mendengar bahwa ada juga seorang pemuda yang memegang pelita emas. Mungkin dia juga berasal dari tempat seperti ini. Beberapa orang lain sampai pada kesimpulan ini, percaya bahwa mereka cukup dekat dengan kebenaran. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk dijelaskan. Iblis muda ini muncul terlalu tiba-tiba. Mereka belum pernah mendengar tentang dia di masa lalu, dan hanya beberapa jenius tersembunyi yang bisa seperti ini. Saya berharap bahwa itu adalah orang luar, liar, hehe. Seorang master sekte tua tertawa terbahak-bahak. Matanya berkedip dengan pancaran. Ekspresinya tidak normal. Dia benar-benar ingin menerima murid semacam ini. Namun, dia juga tahu bahwa dia adalah seorang kultivator longgar tanpa warisan apapun, dia kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambilnya sebagai murid, karena terlalu banyak warisan kuno yang tangguh akan memperebutkannya. Tepat pada saat itu, sosok kabur muncul. Orang lain tiba-tiba terbunuh, muncul di sini. Aku akan terbunuh oleh gelombang kejut dari pertarungan sengit mereka berdua.
Jadi itulah yang terjadi. Teknik rahasia Istana Abadi mengguncang dunia, terkenal karena kekuatan magisnya. Dia belum memainkan kartu trufnya. Seorang penatua menghela nafas dan berkata, namun, ini masih cukup untuk membuat orang lain terkejut. Daging Raja Iblis Muda itu sebanding dengan milik pewaris Istana Abadi. Betapa mengejutkannya hal ini. Aku punya firasat bahwa kekuatan magis Raja Iblis Muda kemungkinan besar belum dikultivasikan sampai puncak, dan bahwa dia tidak berasal dari warisan kuno. Itulah sebabnya dia bukan tandingannya, seorang tetua menghela nafas pelan. Sayang sekali. Saya berpikir bahwa individu-individu dari warisan tersembunyi muncul. Sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Seorang master sekte tua juga berbicara seperti ini. Di kedalaman alam rahasia, suara memekakkan telinga yang memekakkan telinga terdengar. Kedua individu itu bertarung dengan sengit. Tungku pil berwarna merah tua. Seekor phoenix sejati menari-nari, bulu-bulunya indah, dan memancarkan cahaya warna-warni abadi yang luar biasa. Si Hao sangat berani. Dia memiliki satu tangan memegang tubuh Tungku dan yang lain tutup Tungku saat dia bertempur hebat melawan lawan yang kuat ini. Phoenix sejati melonjak. Cahaya surgawi meletus lagi. Tombak besar yang gemerlap berbalik, menembakkan garis-garis cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Tatapan Si Hao mengintimidasi. Tangan kirinya memegang Tungku pil, membiarkan cahaya warna-warni yang tak berujung runtuh. Mata pewaris Istana Abadi berkobar dengan cahaya. Dia meletus dengan kekuatan, mengaktifkan tombak kosong untuk secara langsung menghancurkan Tungku pil ini yang memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan, memicu ledakan besar di sini. Surga. Ini adalah potongan kosong yang hebat. Semua orang berteriak ketakutan, merasa sangat terguncang. Banyak orang segera mundur. Bagus, bagus, bunuh dia. Seseorang berteriak. Itu adalah seorang pria yang terlihat tidak biasa. Namun, saat ini, wajahnya mendung, dan wajahnya agak menyeramkan. Tinjunya terkepal saat dia berteriak kegirangan. Justru Chen Qing, salah satu dari dua pelayan pewaris Istana Abadi. Dia sebelumnya telah dibunuh oleh Si Hao. Simbol hidupnya telah dihancurkan, tetapi dia sangat tidak mau menerima kekalahannya, jadi dia kembali. Dari sudut pandangnya, sekarang setelah potongan kekosongan besar muncul, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Pada saat ini, semua orang mundur ke kejauhan dan menghindari tempat ini karena takut menderita bencana karena terlalu dekat. Lupakan medan perang, bahkan beberapa sosok di kejauhan, karena terlalu lambat, disambar petir, menghanguskan mereka hitam dan menyebabkan mereka jatuh dari langit. Cepat mundur. Semua orang terkejut. Apakah ini Tungku Suci Petir? Betapa menakutkan. Bagus. Chen Qing berteriak keras. Seberapa menakutkan petir ini? Dia awalnya berpikir bahwa Raja Iblis Muda akan segera dibunuh, tidak pernah menyangka bahwa masih ada variabel ini. Petir menutupi kekosongan tombak dan bergegas menuju pewaris Istana Abadi, menyerang dengan kejam ke tubuhnya. Ini membuat pikiran Si Hao terguncang. Lagi pula orang ini memang tangguh. Istirahat untukku. Suara pemuda agung Istana Abadi menjadi rendah, seolah-olah dia adalah Raja Surgawi di alam bawah. Dia ingin menghancurkan Tungku pil itu dan secara bersamaan meledakkan penggunanya menjadi abu juga. Aura kehancuran meluap ke langit. Void Power meletus, hampir membuat tempat ini runtuh. Kamu benar-benar hebat, bahkan orang sepertimu berani bersaing dengan klanku yang hebat. Terima kematianmu, Chen Qing meraung. Si Hao mulai berpikir dengan hati-hati. Tungku pil ini bagaimanapun juga misterius, seperti yang dia harapkan. Membunuh. Si Hao berteriak keras. Dia menggunakan tubuh Tungku pil untuk menghancurkan tombak kosong itu. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi menggunakan tombak untuk berhadapan dengan Tungku pil. Sementara itu, dia mengulurkan kepalan tangan untuk memenuhi kedua kepalan tangan Si Hao. Ekspresinya sangat dingin. Dia memiliki kepercayaan diri seperti ini. Tinju kedua individu itu hancur bersama. Cahaya surgawi bersinar ke segala arah, melepaskan kekuatan yang terlalu besar. Pada saat ini, darah memercik keluar, membuat langit menjadi merah. Area antara ibu jari dan jari telunjuk Si Hao pecah,
dan bahkan tinjunya sedikit aus. Di sisi lain, ekspresi pemuda hebat Immortal Palace juga berubah. Daerah antara ibu jari dan jari telunjuknya juga terbelah, dan jari-jarinya juga membawa luka. Darah menetes keluar. Apa? Yang hebat, benar-benar terluka. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya hal seperti itu terjadi. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa sebenarnya Raja Iblis Muda ini? Chen Qing terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak seperti ini. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia pasti jenius rahasia dari beberapa warisan kuno. Ketika dia berbicara sampai di sini, wajahnya langsung memucat. Di kejauhan, penyihir itu juga datang. Kulitnya putih seperti batu giok, dan dia tampak seperti peri, lincah, cerdas, licik, dan licik. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar tampak cukup akrab. Segera setelah itu, berita dengan cepat menyebar ke dunia luar. Mereka yang memperkirakan Si Hao akan terbunuh semuanya tercengang, dan kemudian wajah mereka semua tertutup oleh keterkejutan. Raja Iblis generasi ini telah bangkit, benar-benar mampu bersaing dengan pewaris Istana Abadi. Master Sekte Tua semua menyipitkan mata. Mereka merasa sangat terkejut di dalam hati, menjadi semakin heran. Tetesan darah bersinar seperti berlian. Kedua tangan itu compang camping. Ini adalah pukulan terberat yang Si Hao perdagangkan dengan tinjunya sejak dia muncul di dunia. Darahku tidak mudah tumpah, kata pewaris Istana Abadi. Dia berdiri dalam kehampaan, dikelilingi oleh simbol-simbol yang menyala-nyala. Darah menetes ke bawah, melepaskan cahaya keperakan ke udara. Kemudian, itu melampaui belenggu ruang, menutup jarak dalam sekejap untuk meretas Si Hao. Tekan dan bunuh, teriak salah satu pemuda hebat Immortal Palace. Ini adalah kekuatan garis keturunannya, darah abadi, yang dibicarakan semua orang. Si Hao segera mendukung jalan surgawinya untuk melemahkan serangan simbol ini. Sebuah domain dibentuk di sini. Suara ganas terdengar di udara. Istirahat untukku. Teriak salah satu pemuda hebat Immortal Palace. Dia dengan keras melemparkan tombak pertempuran kosong. Serangan ini dimaksudkan untuk menghancurkan jalan surgawi Si Hao, dan kemudian menusuknya sampai mati. Ruang di sekitar mereka bergetar. Satu-satunya jalan surgawi Si Hao bersinar, mengunci ruang. Bahkan waktu seolah terhenti. Penutup tungku bersinar, menjadi merah terang seperti darah. Phoenix sejati meraung, mengepakkan sayapnya saat tutupnya menghalangi tombak besar itu. Darahku tidak cukup murni. Saya masih perlu mengembangkannya lebih jauh. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi berkata dengan lembut. Meskipun demikian, dia masih merasa bahwa ini sudah cukup. Cahaya surgawi bersinar dengan gemilang. Simbol menutupi langit. Tetesan darah yang diwarnai dengan cahaya perak ini mengatur diri mereka sendiri di udara menjadi pola padat, menyegel Si Hao di dalamnya. Raja Abadi 9 Segel, dia berteriak. Raja Abadi 9 Segel, disinilah letak kedalaman dan kemisteriusannya. Itu benar-benar bisa membentuk istana kuno perunggu dan berubah menjadi sangkar, menyegel semua musuh di dalamnya. Kamu tidak buruk. Sayang sekali. Anak muda Istana Abadi berkata dengan lembut saat dia melihat istana perunggu yang dibangun dari simbol. Kurangi omong kosong. Jika alam kultivasi kami sama, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Kata Si Hao. Ketika kata-kata ini terdengar di telinga para penonton, itu terdengar sangat mendominasi. Raja Iblis Muda ini benar-benar terlalu percaya diri, sebenarnya berani mengatakan ini. Pertarungan antara tingkat kultivasi yang sama, mungkin ada beberapa pewaris dari warisan kuno terpencil yang bisa bertarung setara denganku, tetapi kamu bukan salah satu dari mereka. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi dengan tenang berbicara. Dia berdiri dalam kehampaan dan melihat ke bawah, berkata, kamu terlalu percaya diri. Tangan pewaris Istana Abadi terus-menerus menghasilkan jejak magis yang kompleks. Mereka membentuk api dao bawaan lagi dan lagi untuk membakar istana perunggu ini. Dia akan memurnikan lawannya menjadi abu. Perlindungan terhadap 10.000 metode. Si Hao berkata dengan lembut. Dia duduk dan menggunakan satu-satunya jalan surgawi untuk melindungi tubuhnya.
Raja Iblis Muda itu kemungkinan besar dalam bahaya besar. Akan sulit baginya untuk lolos dari bencana ini. Seseorang menghela nafas dan berkata, apakah dia bisa bertahan? Semua orang berpikir sendiri. Kemudian, mereka semua menggelengkan kepala. Di kedalaman alam rahasia, suasananya tegang. Semua orang menyaksikan pertempuran ini dengan cermat. Dewa Iblis Besar khawatir, sampai-sampai dia hampir tidak bisa menahan diri dan membantu Si Hao. Namun, pada akhirnya, dia masih menghentikan dirinya sendiri. Sosok penyihir itu anggun dan bergerak, lekuknya naik dan turun. Namun, ketika dia tenang, dia terlihat sangat murni seperti peri dari dunia abadi. Sayang sekali, orang ini cukup kuat, tapi sepertinya dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Bakat luar biasa lainnya semuanya tergerak juga. Mereka melihat betapa mengerikannya pewaris istana abadi. Tubuh fisikmu cukup kuat, tetapi kekuatan dan simbol magismu biasa saja. Mari kita akhiri saja di sini. Kata pewaris istana abadi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, karena ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah berbicara sampai titik ini, dia menunjuk keluar. Simbol mengalir seperti laut, dan sekarang benar-benar meledak keluar. Semua simbol berkerumun bersama, bergabung menjadi Istana Perunggu, di dalam kehampaan untuk bersama-sama menekan Si Hao. Mari kita akhiri di sini. Saya akan menempatkan Anda di Istana Penekan Iblis untuk saat ini, kata pewaris Istana Abadi. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Pihak lain menggunakan beberapa metode yang dia tahan seperti yang diharapkan, berharap untuk segera menekannya dan mengakhiri pertempuran ini. Dia menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan kartu trufnya, karena jika dia menggunakannya saat diawasi oleh begitu banyak orang, itu tidak akan berguna lain kali. Sebuah pukulan yang menentukan kalau begitu. Dia berkata dengan lembut. Dengan suara Weng, Si Hao mengaktifkan tungku pil, menghancurkan tombak pertempuran kosong. Dia kemudian langsung menghadap ke Istana Perunggu. Kemudian, dia bersandar ke samping, hendak mencurahkan sungai surgawi, yang tak berujung. Pada saat terakhir, dia menahan diri untuk tidak menggunakan semua itu, karena itu akan sangat sia-sia. Anak muda yang hebat dari Immortal Palace terkejut. Ini adalah zat bawaan tubuhnya yang harus diserap kembali, tetapi sebenarnya menyatu dengan sedikit tanah kuning. Menekan. Dia berteriak keras. Dia mengaktifkan Istana Perunggu, mengirimkannya ke bawah. Dia juga mengacungkan tombak besar, mengirimkannya ke bawah. Buka. Sementara itu, Si Hao juga berteriak keras dan mengaktifkan tungku pil. Petir menutupi dunia tanpa batas, dan guntur bergemuruh dengan kacau. Ini terlalu mengejutkan. Kekuatan petir itu luar biasa hebat, dan itu sangat menakutkan. Itu juga disertai dengan kekuatan kutukan yang misterius dan menakutkan. Si Hao meringis kesakitan. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi dirinya sendiri. Semua bulu halusnya berdiri. Arus listrik berderak, membuat seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Pancaran listrik terus mengalir keluar dari pori-pori, mulut, dan hidungnya. Ini adalah serangan yang melukainya terlebih dahulu sebelum menyerang lawan. Petir ini terlalu ganas. Itu berisi energi Dao abadi yang menakutkan sampai membuat seseorang gemetar. Dan sekarang, semuanya tiba-tiba terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ini adalah bencana besar. Pewaris Istana Abadi adalah orang pertama yang menderita serangan petir, meledakkannya secara langsung. Tubuhnya langsung hangus hitam, dan seberkas asap membubung ke udara. Dia batuk darah dalam jumlah besar. Namun, segera setelah itu, tubuhnya bersinar lagi. Jenis baju besi muncul. Armor pertempuran bulu abadi. Seseorang terkejut. Ini adalah salah satu harta rahasia Istana Abadi. Orang ini tidak hanya sangat kuat, bahkan artefak berharga yang dia miliki sangat mengejutkan. Salah satu dari harta ini dapat menimbulkan badai besar di dunia luar. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Saya tidak bisa menyia-nyiakan ini seperti ini, harus menggunakannya lebih hemat. Dia memiliki terlalu banyak artefak magis pada dirinya, jadi bahkan jika aku mengirimkan sebagian besar sungai surgawi, kemungkinan besar itu masih tidak akan bisa membunuhnya. Si Hao dalam hati terguncang.
Murid pewaris Istana Abadi menjadi sedingin es. Dia mengaktifkan simbol dan menampilkan teknik berharga untuk membunuh Si Hao. Si Hao bergegas, memaksanya untuk melawannya dalam pertempuran kekuatan fisik. Darah kedua individu memercik tinggi ke udara. Tinju bertabrakan saat mereka melakukan pertempuran yang sangat sengit. Mereka bertukar serangan lagi. Kedua kaki individu itu hancur bersamaan. Darah berceceran di mana-mana lagi. Si Hao menghela nafas. Armor surgawi bulu abadi pihak lain terlalu tangguh. Ekspresi pewaris Istana Abadi tidak menyenangkan. Kekuatan kutukan menyebar, dan itu mempengaruhi kekuatan bertarungnya. Setelah serangan terakhir, kedua individu dikirim terbang. Mereka saling menatap dari kejauhan. Aku akan membunuhmu lain hari. Pewaris Istana Abadi berkata dengan dingin. Dia tidak ingin melanjutkan. Tungku pil pihak lain sangat aneh, dengan terlalu banyak kekuatan kutukan dan kilat di dalamnya. Setelah hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ketika ranah kultivasi saya menjadi lebih tinggi, siapa yang bisa bersaing dengan saya? Si Hao berkata dengan sangat narsis. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani menertawakannya. Raja Iblis Muda telah menghasilkan keberhasilan pertempuran yang luar biasa. Berita pertempuran ini pasti akan menyebar ke setiap sekte dan membuat semua arah terguncang. Pewaris Istana Abadi bertarung melawan seseorang, tetapi tidak dapat membunuh lawannya. Ini adalah peristiwa besar, dan yang menjadi lawannya pasti akan membuat perhatian semua orang terfokus padanya. Tubuh Yue Chan anggun dan elegan. Saat ini, dia merasa sangat terkejut. Individu ini benar-benar menghentikan serangan pewaris Istana Abadi. Meskipun kekuatan fisik mereka sama, ada perbedaan besar dalam kekuatan magis. Namun, orang ini menunjukkan potensi yang menakjubkan. Setelah ranah kultivasinya meningkat, dia kemungkinan akan menjadi makhluk tertinggi muda yang sangat kuat.